Jemaat yang kasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Segenap majelis gereja ini menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Dan bagi jemaat yang baru pertama sekali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua dikenalnya karena kasih-Nya kepada Tuhan Allah serta sesamanya. Kasih-Nya menggerakkan seluruh hidupnya, melakukan perintah-Nya seumur hidupnya, melakukan perintah-Nya seumur hidupnya. Begitu Tuhan Allah mengenal umat-Nya, iman dan pengharapan dan juga kasih-Nya. Pelaku firman Tuhan, itulah umat-Nya. Mereka ditempatkan di sisi kanan-Nya. Mereka ditempatkan di sisi kanan-Nya. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-18 setelah Trinitatis hari ini. Terambil dari surat Paulus ke jemaat Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
mati salibnya dan menghapus dosa manusia. Meskipun besar dosamu, lebih tinggi dari ragamu, lebih kuatlah Tuhanmu mengalahkan semua seteru. Disucikannya tinggi hatiku, Yesus pemenang bagiku. Disucikannya hatiku. Sakit yang Tuhan rasakan agar aku diselamatkan. Menderita disalibkan, umat manusia dibebaskan. Aku berserah padanya, hidupku pun dipulihkannya. Hanyalah dengan darahnya, jiwaku pun disembuhkannya. Disucikannya kini hatiku, Yesus pemenang bagiku. Disucikannya hatiku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kapan waktunya ku bersamamu, di rumahmu, di surgamu, akan ku lihat wajah Tuhanku. Di rumahmu,
marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-18 setelah Trinitatis hari ini tertulis pada Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai dengan 42. Kita baca secara responsoria. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Kamu membayar persepuluhan dari stasi, tinggi dan segala jenis sayuran, tetapi kamu menghabiskan taburi. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga jangan diabaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sungguh licik maramu, banyak musimannya. Berlaku baik merayumu, munafik hatinya. Lembut godaannya, agar kau tercela. Mencelakakan dirimu, maka siagalah. Kenakan kebenaranmu, pelindung bagimu. Pegang erat perisaimu, senjata imanku. Langkah hukum tegak, hatimu pun damai. Beritakan damai sejahtera, bersukacitalah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 8 Oktober 2023. Warta umum yang pertama.
Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 18 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Yang kedua, sakramen baptisan kudus. Pada hari ini, Minggu 8 Oktober 2023, di kebaktian pagi pukul 7 WIB, gereja kita melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada 7 orang anak warga jemaat kita. Yang ketiga, anak lahir. Pada hari Kamis 28 September 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama, bagi keluarga Bapak Polling Posma Tua Lumbanturuan, Ibu Reulina Boru Purba, alamat sektor Hermon. Pada hari Kamis 5 Oktober 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak ketiga bagi keluarga Bapak Romles Siburian, Ibu Asima Rohani Boru Panjaitan, alamat sektor Hermon. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Keluarga baru. Mulai hari ini Minggu 8 Oktober 2023 telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu keluarga Pantun Julihar Damani, Ibu Yolanda Boru Siaan dengan 2 orang anak mereka, alamat sektor Judea. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Nomor 5, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 8 Oktober 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu Yosafat Cornelius Pioner Naposobulung, pindah dari HKBP Tanjung Pinang, Resort Tanjung Pinang, Distrik 20, Kepulauan Riau, alamat sektor Sion. Selamat datang di HKBP Bogor, kiranya menjadi anggota jemaat yang rajin dan beribadah dan bergereja. Nomor 6, meninggal dunia. Yang pertama, pada hari Selasa 3 Oktober 2023 telah meninggal dunia Ibu Nyonya Tambunan Barita Uli Boru Papahan, Opu Nalia Boru, seorang ibu Nambabalu, tutup usia 85 tahun, alamat sektor Jerusalem. Pemakaman dilaksanakan pada hari Kamis 5 Oktober 2023 di TPU Taman Giritama, Tonjong. Yang kedua, pada hari Jumat 6 Oktober 2023 telah meninggal dunia Bapak Jani Jaya Laksana Pardede, tutup usia 58 tahun, suami dari Ibu Titi Ariningsih Boru Simanjuntak, alamat sektor Kapernaum. Gereja melaksanakan acara kebaktian Minggu di Rumah Duka Sinar Kasih masuk pukul 9.15 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Anwar P. Nababan MTH dan Ketua Sektor Kapernaum. Acara pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 Oktober 2023 di TPU Cipaku Lama. Yang ketiga, pada hari Jumat 6 Oktober 2023 telah meninggal dunia Bapak Sintua Sahala Tua Hutagalung, tutup usia 82 tahun, suami dari Ibu Poriyama Boru Siregar, alamat sektor Jerusalem. Gereja melaksanakan acara kebaktian Minggu di Rumah Duka Sinar Kasih masuk pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Robinson S. Batubara MTH dan Sintua sektor Jerusalem. Acara pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 9 Oktober 2023
di TPU Cifor, Situ Gede, Bogor, setelah terlebih dahulu dibawa ke gereja pukul 14 WIB. Gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Yang ketujuh, kunjungan gerejawi paduan suara eks-Saudi. Pada hari ini Minggu 8 Oktober 2023, paduan suara eks-Saudi melakukan kunjungan gerejawi ke HKBP Cirebon Timur yang dipimpin oleh Sintua Sektor Philip. Mari kita doakan agar kunjungan gerejawi tersebut berjalan dengan baik, menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Yang berikut, ibadah bulanan PPD HKBP Distrik 28 Deboska. Pada hari Selasa 10 Oktober 2023 mulai pukul 9 WIB, HKBP Distrik 28 Deboskap akan mengadakan ibadah bulanan PPD HKBP Distrik 28 Deboskap bertempat di HKBP Bogor. Yang berikut, PHD Lansia. Dalam rangka perkunjungan ke rumah anggota punguan lansia, maka diberitahukan kepada semua anggota punguan lansia bahwa PHD Lansia pada hari Rabu 11 Oktober 2023 pukul 10 WIB akan dilaksanakan di rumah keluarga T. Silitonga, Borusitorus, alamat sektor Judea. Seksi musik. Pada hari Sabtu 7 Oktober 2023, Seksi Musik dan Dewan Merturia telah melaksanakan rapat evaluasi program kerja 2023 dan pembuatan program kerja 2024. Seksi Sending. Pada hari Senin 9 Oktober 2023 mulai pukul 17 WIB, Seksi Sending dan Dewan Merturia akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja 2023 dan pembuatan program kerja 2024 bertempat di lantai dasar. Yang berikut, kebaktian penghiburan. Pada hari Jumat 13 Oktober 2023 pukul 19 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga T. Sibuea, Boru Sitanggang, alamat sektor Karmel. Berikut sosialisasi panitia Pesta Prolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor. Pada hari ini Minggu 8 Oktober 2023, setelah warta jemaat di semua kebaktian, kita akan mendengarkan sosialisasi dari panitia Pesta Prolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor. Berikut Pesta Prolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor. A. Pesta Prolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon gereja kita akan dilaksanakan pada Minggu 22 Oktober 2023 masuk pukul 9 WIB. Oleh karena itu diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah minggu di pesta tersebut hanya dilaksanakan satu kali saja. Dimohon perhatiannya. B. Di pesta puncak pada hari Minggu 22 Oktober 2023 tersebut, kita akan menyampaikan persembahan ucapan syukur ke depan altar sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan menyerahkannya pada kantong keempat di dalam amplop. Yang berikut, rapat pendeta Hatopan. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa HKBP akan melaksanakan rapat pendeta Hatopan mulai tanggal 16 sampai 20 Oktober 2023 bertempat di perkampungan Jetun Silangit Siborong-Borong. Pendeta kita akan berangkat untuk mengikuti rapat tersebut. Kebaktian sektor. Kebaktian sektor pada hari Rabu 11 Oktober 2023 di sektor Ebenezer di rumah keluarga A. Simbolon Boru Tambunan, sektor Kapernaum di rumah keluarga Nyonya Sirait Boru Huta Barat,
sektor Galilea di rumah keluarga M. Naibaho Boru Nadia, sektor Nazaret di rumah keluarga E. Sidabalok Boru Batubara. Untuk hari Kamis 12 Oktober 2023, sektor Filipi di rumah keluarga R. Tambunan Boru Tondang, sektor Roma di rumah keluarga Nyonya Manihuru Boru Sihaloho, sektor Pniel di rumah keluarga H. Habeahan Boru Manggor, sektor Kana di rumah keluarga M. Siagian Boru Nababan. Keuangan. Saldo huria kita pada tanggal 29 September 2023 adalah 325.075.910 rupiah. Pengeluaran 82.416.176 rupiah. Saldo per 6 Oktober 2023 397.997.391 rupiah. Demikian warta yang kami baca dari depan, selengkapnya bisa kita lihat di warta yang ada di tangan kita melalui WA dari kesimpulan sektor. Kini kami berikan waktu kepada panitia pesta untuk sosialisasi pelaksanaan pesta kita. Salam, selamat pagi. Horas madihamu damang dainang dohok dihita sude napu dison. Mulai atama dituhata na mga lehotiki gogo dohok las niroha dihita. Dangha suhatan balga holong na dihita jolma atok tapuji madibata di parminggota manugoton. Atas nama Panitia Parolopolopon tahun 2023, saya sampaikan salam sejahtera kepada kita semua. Amang-inang saudara-saudara terkasih, Panitia Parolopolopon kini semakin mematangkan rangkaian acara peresmian gereja Opui Eporus HKBP, ibadah umum dan pesta Parolopolopon yang mencakup pesta Gotilon, pesta ulang tahun HKBP Bogor ke-91 yang akan dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan. Marilah kita mempersiapkan diri kita menyongsong secara sukacita ini hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 untuk mengingatkan kita pesta Parolopolopon ini diadakan sebagai wujud ucapan syukur atas berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita selama ini, baik sebagai individu maupun sebagai keluarga. Pada kesempatan ini, kami Panitia Parolopolopon menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua jemaat HKBP Bogor atas doa, upaya dan partisipasi yang diberikan dengan tulus untuk keberhasilan acara ini. Kami sangat merasakan adanya jalinan komunikasi yang baik antara panitia dengan jemaat yang didukung oleh perhalado atau situa sektor masing-masing. Kami menempatkan acara ini sebagai ajang sukacita dan kebersamaan antara sesama anggota jemaat HKBP Bogor. Kami merasa bangga karena jemaat memberikan perhatian yang cukup antusias dan bahkan dalam banyak aspek juga memberikan masukan kepada panitia. Semakin besar kebersamaan yang ditunjukkan oleh semua anggota jemaat HKBP Bogor. Hal ini tampak dari partisipasi anggota secara aktif yang memberikan menurut kata hati dan keberadaan masing-masing. Panitia juga ingin memberikan beberapa informasi dan himbauan sebagai berikut. Keikutsertaan amang-inang saudara yang ambil bahagian dalam penggalangan dana sudah terlaksana dengan baik, namun masih akan berlanjut dalam hari-hari ke depan. Partisipasi amang-inang dan saudara
semua sangat kami hargai. Dalam rangkaian acara penyambutan Opui Eporus HKBP bersama Wali Kota Bogor dan rombongan, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak kita remaja dan Naposo kini masih terus berlatih mempersiapkan diri bersama-sama guru-guru sekolah minggu. Demikian juga dengan persiapan penyanyian lagu Haleluya Nabolon. Semua berkumpul kor gereja kita saat ini terus berlatih dan akan menyampaikan setelah profesi memasuki ruang gereja. Hal ini sedikit berubah dari yang direncanakan sebelumnya. Tidak lagi dinyanyikan sebagai mengiringi memasuki gereja, tetapi setelah semua tamu mengambil tempat duduk masing-masing. Panitia berharap bahwa kita semua nanti sudah memasuki ruangan gereja ini sebelum pukul 8 pagi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Dimohon agar kita bisa mengambil tempat duduk masing-masing sesuai peruntukan yang diatur oleh panitia. Dihimbau juga agar tidak membooking tempat duduk untuk mereka saudara atau kerabat yang datang terlambat. Pembenahan gereja juga sudah dan sedang dilakukan untuk melengkapi pembangunan secara fisik, pengerjaan menara, salib gereja, perbaikan trotoar, pengecatan, pembangunan lain yang tidak sempat dilakukan saat ini diharapkan dapat dilakukan pada kesempatan berikutnya. Opui Eporus direncanakan akan didampingi oleh Bapak Wali Kota Bogor. Panitia sudah menemui Bapak Wali Kota Bogor untuk konfirmasi kehadiran beliau dalam acara kita ini. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik, dan untuk itu marilah kita menjaga kesehatan dan hari bersama-sama saudara-saudara kita satu gereja, serta ambil bahagian dalam pesta Parolopolopon ini dengan penuh sukacita. Keberhasilan pelaksanaan acara ini sangat tergantung pada sikap dan perilaku kita juga. Untuk itu, marilah kita terus meningkatkan kebersamaan dengan saling membantu, dengan menghargai saudara-saudara kita atau penduduk dan masyarakat sekitar, serta berbagai cara yang baik dapat menjaga kehadiran acara ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan pada penjematan terakhir menyongsong pesta tanggal 22 Oktober 2023 yang akan datang. Informasi yang lebih rinci tentang rangkaian kegiatan pesta ini dapat diperoleh dari sintua sektor masing-masing atau langsung dari panitia Parolopolopon. Marilah kita semua ambil bahagian dan bersama-sama menikmati berkat yang diberikan Tuhan melalui acara pesta Parolopolopon ini. Terima kasih kerana Tuhan senantiasa melindungi kita. Horas Salom, Tuhan memberkati. Betapa luas dunia gelap dan masih banyak orang tersesat. Si iblis berkuasa atasnya, berhala juga setan disembah. Tuhan, perhatikanlah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ke-18 setelah Trinitatis diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 5 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun anggur itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sampai sana pembacaan firman Tuhan. Shalom. Horas. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita sungguh-sungguh menerima Yesus dan mengimani Allah, mempercayai Allah, itu berarti bahwa kita harus menerima apa yang paling sentral dari ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa itu ajaran Tuhan yang harus kita hidupi? Yakni kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam keadilan. Kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus hidup di dalam perdamaian. Nah, ini yang harus kita gumuli, ini yang harus kita laksanakan kalau kita sungguh-sungguh menerima Yesus dan mempercayai Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu sekali kita memeriksa diri kita masing-masing dengan jujur dan teliti. Nilai-nilai apa yang ada dan yang mendominasi kehidupan kita selama ini? Apakah kepalsuan supaya kita kelihatan baik
dan disenangi orang. Karena itu kita gemar lempar batu sembunyi tangan, sama seperti orang-orang Farisi yang kita baca tadi di Injil Lukas. Kemunafikan, kepalsuan, hanya tampilan luar saja yang mereka tekankan, yang mereka fokuskan. Hatinya, perbuatannya tertutup. Ataukah ketulusan, keberanian, atau kejujuran meskipun banyak tantangan, meskipun banyak resiko yang akan kita hadapi. Nah, inilah Manginang, di minggu kita ini kita diingatkan itu harus jelas di dalam diri kita. Sebab bila kita serius dengan keselamatan kita, jika kita serius di dalam kekristenan kita, maka kita juga harus serius dengan kekristenan kita dan juga dengan nilai-nilai kehidupan kita. Alanidang boy hitam meam dia Kristen tahun. Kita harus sungguh-sungguh mengikut Allah di dalam Yesus Kristus. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Amin. Salah satu itu yang harus kita sungguh-sungguh, kita selalu merayakan setiap tahun, mengucap syukur setiap tahun apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu yang dinamakan dengan pesta Gotilon. Makanya tadi sosialisasi itu kita camkan itu Sudi Mahamuro di tanggal 22 merulup-ulup kita. Sekaligus ini meresmikan Mangopoi, gereja kita yang baru direnovasi. Jangan ada yang terlambat. Kalau kita di sini sudah, kalau bisa sudah di sini kita jam 7:30, karena wali kota akan datang jam 8 sama dengan dipurus. Isom mahita sudia tiak kamang do tamu kenang. Amin to kamu juga go. Amin. Amin. Akana arisan itunda majote. Sutung arung jo nama jalo arisan dah tanggal 22. Sutung sengaja arisan di Jabunami katanya. Lau kami arisan tu Bandung, gak usah nanti dulu ke Bandung. Pokoknya kita di sini tanggal 22, kita pulkan dulu. Kita di sini, kita bersukacita. Kita serius sebagai ruas nihuria. Kita semakin bersukacita karena jarang loh pimpinan gereja datang ke gereja tertentu, jarang itu. Eporus. Jadi mumpung Eporus datang tanggal 22, semua kita, dia nanti akan menumpangkan tangannya memberkati kita semua. Orang yang diurapi oleh Tuhan, pemimpin gereja kita, pemimpin tertinggi, makanya kita menamakan dia Opui Eporus. Tupat dita resort dakar kok kamu opui pad dita resort, enggak ada itu kan? Amang pad dita resort. Daripada capek bilang pendeta resort, langsung amang uluan, akan gitu. Hanya itu di datang kita. Orang bersungut-sungut. Suatu ngaruk siapa mendokon uang terus. Nah ini jangan. Mari kita bertobat. Amin. Bah besok nangis doa memunai. Amin. Jangan ada. Tidak ada uang muamanginang, udah. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan uang yang banyak kepada kita. Unang berungut-ungut. Hepeng murun aswadong, kolana hepeng, inna rupanika, jangan. Jadi kalau kita menerima uang dari Tuhan, kita tidak pernah protes ke Tuhan. Kita tidak pernah kepada Tuhan, Tuhan janganlah ke saya uang itu ke yang lain dulu. Enggak pernah. Kalau bisa Tuhan itu setiap hari mengalir berkat-berkat itu kepada kita. Dan memang itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dia memberikan yang terbaik kepada kita. Dia memberikan cinta kasihnya. Dia memberikan pengorbanannya. Dan itulah kekecewaan Tuhan kepada umat Israel. Dia memberikan yang terbaik kepada umat Israel. Tetapi apa yang terjadi? Nah inilah nats kita ini. Yesaya memberitakan kepada kita nyanyian, sebuah nyanyian tentang kekasihku katanya. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Padahal ini adalah kritikan pedas kepada umat Israel yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, yang sudah dipelihara di padang gurun, dan mereka diberikan tanah perjanjian. Di tanah perjanjian Tuhan memberkati mereka. Tetapi yang terjadi apa, Amanginang? Mereka bukannya menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Sebaliknya mereka menghasilkan buah-buah yang asam.
Ibarat peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Itu tahiyake, enggak kebalik kan? Bukan air tuba dibalas dengan air susu, enggak kan? Air susu dibalas dengan air tuba. Itulah perilaku umat Israel pada waktu itu. Mereka membalas kebaikan-kebaikan Allah dengan kejahatan, dan Allah marah. Mereka di sini diberitakan kepada kita betapa kecewanya Allah, pemilik kebun anggur itu, yaitu Israel dan Yehuda, kebun anggur Tuhan dan juga tanam-tanaman kegemarannya. Allah sekali lagi sudah memberkati, sudah memelihara, sudah melindungi, dan bahkan sudah menyelamatkan mereka. Tetapi mereka justru menghasilkan yang buruk, menghasilkan yang jelek, mengecewakan. Jadi janganlah iman kita mengecewakan Allah, tetapi justru membuat Allah bersukacita melihat kita. Aminkan dulu kuat tamanginang. Amin. Amin. Iko sudah meruas nih HKBP Bogor si Partangiang. Jangan mengecewakan Allah. Jangan kita balas kebaikan Allah itu dengan kejahatan. Jangan. Supaya Tuhan itu jangan kecewa. Allah menghendaki supaya umat Israel melakukan kebenaran, melakukan keadilan, melakukan kasih, melakukan perdamaian. Tetapi mereka justru melakukan kelaliman. Mereka justru melakukan keonaran, kemunafikan, penindasan, dan lain-lain. Itu tadi orang-orang Parisi. Sengaja Yesus makan tidak mencuci tangan. Bukan mencuci tangan seperti kita ya. Bukan seperti itu. Mereka kalau di sana itu adalah hukum. Kalau seseorang itu mau makan, air sudah disediakan. Dan air itu diteteskan dari ujung jari ini dulu. Terus sampai ke pergelangan. Kemudian tangannya digosok-gosok. Setelah digosok-gosok, air itu diteteskan lagi dari pergelangan ke sini. Begitu terus, baru bisa makan. Bukan seperti kita kan, bim salabim, udah langsung makan. Apalagi di kampung sana kan, mana sempat cuci tangan. Orang udah keroncongan, yang penting ada nasi udah makan. Jadi yang tadi yang dimaksudkan untuk bukan masalah kesehatan, enggak. Tetapi Yesus mau mengkritik mereka. Begitu mendetailnya mereka hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang fisik, tetapi hatinya, pikirannya tertutup, munafik. Jadi Yesus mau memperbaiki kemunafikan orang-orang Farisi. Dari situ mereka menghasilkan buah-buah yang asam, bukan buah-buah yang manis. Allah memelihara kehidupan mereka supaya mereka bisa menghasilkan buah-buah yang baik dan yang manis. Tetapi mereka justru menghasilkan buah yang jelek, buah yang asam. Sama seperti yang saya katakan tadi, air susu dibalas dengan air tuba. Demikianlah umat Israel membalas kebaikan-kebaikan Allah dengan kejahatan. Akhirnya Allah marah dan murka. Mari kita baca dulu bersama-sama ayat 5. Buka dulu Amanginang Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Begitu marahnya Tuhan kepada orang-orang yang melupakan kebaikannya. Kita baca ayat 5 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Sekali Tuhan marah, dia akan menghukum. Itu tadi Tuhan begitu kecewa. Kita juga seperti itu kan. Kalau ada orang kita sudah berbuat baik kepada dia, kemudian diam-diam kita ditusuk dari belakang, itu kan menyakitkan, itu menyakitkan. Pasti kita akan marah. Nading gak kubai tuho HP naroai beko, akan begitu. Pasti ada pengalaman kita seperti itu ya, pasti mungkin. Kita sudah baik-baik, tetapi kita diperlakukan tidak baik. Wah, ini gak benar. Ini Tuhan marah loh kepada orang-orang seperti itu. Makanya Natsina Manginang mengingatkan kita supaya kita konsisten menghidupi kehendak Allah dalam Yesus Kristus. Kekristenan dan keselamatan kita tidak ditentukan oleh kapan kita dibaptis, tidak, melainkan oleh
bagaimana kita dalam hidup ini memberlakukan kehendak Allah dan bagaimana kita memperlakukan sesama dan dalam hidup kita sehari-hari. Ini yang diminta oleh nats ini kepada kita. Bukan seberapa banyak yang kita hasilkan dalam kehidupan kita, melainkan seberapa banyak buah-buah yang baik yang kita hasilkan melalui perbuatan-perbuatan baik. Ini yang diminta sekali lagi, yang dipesankan oleh nats ini. Mari kita balas kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita melalui ungkapan syukur kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita terus melakukan kehendak-Nya dan juga melakukan kasih kepada sesama kita. Amin. Ini yang diminta. Jadi jangan tutup hatimu, Amanginang. Buka supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan masuk kanan keluar kiri. Kita terus diingatkan supaya kita dikuatkan berbuat yang baik, berbuat yang baik. Nah, mari kita tanya diri kita. Setelah kita menjadi Kristen, setelah kita menjadi ruas di Huria, buah apa yang sudah kita hasilkan selama ini? Dan sudah berapa banyak buah yang sudah kita hasilkan? Mari kita tanya diri kita. Supaya dengan demikian kita terus introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Begitu juga kepada orang tua yang membawa anaknya menerima baptisan kudus. Anakmu ini adalah buah dari cinta kasih kalian. Benar kan? Bahagia doh, songona gali-gali doh. Iya kan? Buat cinta kasih kalian. Tetapi jangan hanya di sini, bimbing, doakan anakmu ini. Apalagi sekarang ini, waduh, di berita televisi masih di bawah umur sudah membuat kekerasan, membuli, menikam di TV itu. Enak buhana mamion naroa. Masih di bawah umur, masih di bawah umur. Walau dulu sejaman saya kita ini mana berani seperti itu, ya kan? Yang penting kita sekolah, ke ladang, tidur, sekolah, ke ladang, tidur, iya kan? Mana bisa bermain-main? Kalaupun dikasih kesempatan setiap malam minggu, itu pun hanya sebentar. Itu pun kita sudah, kalau di zaman saya sudah susah-susah mengumpulkan uang supaya bisa menonton film India, kan gitu. Itu pun kalau bisa sekali 3 bulan nonton film India. Sekali nonton film India keluar dari bioskop kita perasaan anak muda India, ya kan? Paling itu. Gak ada kesempatan untuk bermain-main. Gak ada kesempatan untuk tidur siang. Pulang sekolah belum lagi ganti baju kita sudah disuruh ke ladang. Hatok maganti baju miamang dah. Asa lahu tu hauma katanya. Belum lagi kita ganti baju. Makanya dulu kita ini mungkin kebanyakan orang-orang Batak dari BTL sana ya. Batak tembak langsung, mukanya langsung persegi kan. Orang jarang senyum. Ya gimana senyum? Udah dari sekolah, udah perut keroncongan, belum lagi ganti baju, belum lagi makan, hatop ganti baju mi. Asalahu tu haumaan katanya kan. Tidak disuruh buka baju mi amangkah, mangam maho. Dung manga konon istirahat jo satokin baru lahu. Enggak ada pernah perintah seperti itu. Bahkan kalau kita lama pulang dari sekolah, eleleng maho kan gitu. Merguai hui dalan ina parami ami do katanya. Mana bisa? Tapi sekarang ini semakin diantar ke sekolah, semakin ada handphone, semakin ada ini kok semakin jugul. Di mana tanggung jawab itu? Jadi mari kita menjaga anak kita masing-masing supaya kita, ya anak-anak kita itu selamat. Jangan bandel, tapi takut akan Tuhan. Amin. Tuh kamu juga gua amin. Tugasmu itu orang tua yang membawa anaknya ya. Semua bapak-bapak lihat ke saya dulu, jangan nunduk dulu kalian. Waktu mertupulnya nunduk kan. Sekarang enggak lagi. Tugasmu ama ina, doakan. Jangan hanya sibuk kerja, sibuk sini. Anaknya diabaikan, anaknya didoakan. Nanti mereka bertumbuh. Apa kata mereka? Bapakku enggak pernah mendoakan aku. Jangan. Ya. Mereka dari sekarang kalian tanamkan itu. Suatu saat mereka akan mengatakan, "Loh, bapakku baik." Mamaku baik. Dan ini ibu-ibu di sini jangan ajarkan kata-kata kasar kepada anakmu. Karena itu terbiasa. Tapi ajarkanlah cinta kasih.
Aminkan kalian dulu. Amin. Amin. Supaya mereka nanti menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupannya. Tugasmu itu ya. Jadi bukan hanya seremonial membawa anakmu menerima baptisan kudus. Setelah dari sini nanti pulang nanti ke rumah ada pesta-pestanya. Datanglah nanti tulangnya di sana yang tidak pernah berdoa. Terus dikasihlah ulos, rajin-rajinlah kau berdoa ya bere. Katanya pula sama apa punya dia sendiri nggak pernah berdoa. Nah ini lucunya kita orang Batak ini kan. Ada kamar gereja, tingkas mau tuh gereja katanya kan. Telepon lagi sibuk, leleng mau usah gereja ini, ngejam ku camita ni padita katanya pula kan. Padita mau usah disalahon, akan gitu. Jadi jangan ya. Ini tugasmu ini, mendidik dia, mengajari dia. Lihat dulu anakmu itu, ganteng, cantik kan, polos. Di dalam kepolosannya itulah doakan dia, tanamkan firman Tuhan. Ya, tanamkan firman Tuhan. Sekali lagi tadi, jangan hanya asik untuk kepentingan diri sendiri. Ingat, bukan hanya dirimu lagi yang ada, anakmu sudah ada. Doakan dia, bawa dia ke sekolah minggu, bacakan firman Tuhan itu. Kita kemarin sudah belajar, kita ini menganut paham, percaya dulu baru mengerti, ya kan? Percaya. Dari mana percayanya? Dari kalian, dari orang tuanya, turun ke anak-anak itu terus bimbing. Nanti kalau mereka sudah remaja, mereka selalu tetap takut akan Tuhan. Jangan malas ke gereja, ya. Jangan malas. Biar anak-anak ini rajin ke gereja, bapaknya harus rajin ke gereja. Ya. Harus, jangan ada alasan sibuk kerja, hari Minggu juga kerja. Emangnya di tempat kerjamu, di daerah tempat kerjamu gak ada gereja? Dimanapun kalian ya. Keluar kota, di luar kota juga ada gereja. Ya kan, gak ada alasan memang. Gereja lu baik luar kota katanya. Pertanyaanku, ada enggak gereja di luar kota itu? Kan gitu. Alah batu Bandung go, di Bandung juga ada gereja. Itu Surabaya dok, di Surabaya juga ada gereja. Di Hitado paling banyak gereja. Di luar negeri dok, di luar negeri juga ada gereja. Dimanapun kalian pergi mau kerja dimanapun, sempatkan waktu ya untuk berdoa untuk orang tua di sini dan juga untuk kita semua supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik. Mari kita tunjukkan itu amang buah-buah yang baik itu terutama di pesta kita nanti ya, pesta Parolopo-Lopon tanggal 22 Oktober tinggal 2 minggu lagi, tanggal 15 kemudian tanggal 20. Saya ajak untuk kita semua ya 2 hari sebelum pesta, misalnya hari Jumatnya tanggal 20, mari kita berbondong-bondong di sini, ada waktunya kita gotong royong di sini membersihkan gereja ini. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Amin. Ada waktunya, kasih waktu, entah ibu entah bapak. Tidak ada waktumu, berikan akuamu. Kan itu. Asarung inumun ni halakian non, kan gitu. Kasih. Kita gotong royong di sini nanti semua membersihkan ini. Ini bukan hanya tugas panitia ya, bukan hanya tugas siudi ini. Tanggung jawab kita. Ini yang nanti yang mau diresmikan oleh Opuye Pur supaya gereja kita ini bersih. Ini juga kita bersihkan. Tadi saya masuk di sini banyak kali debu. Ya kan? Ini juga sudah kotor. Tidak mungkinlah yang kotor-kotor ini kita masukkan di sini Purus kan? Ini harus kita ganti semua. Supaya nanti Opuye Purus benar-benar melihat dari luar cantik, dari dalam juga cantik. Aminkan kalian dulu kuat-kuat. Amin. Amin. So, kamu kainang dari luar cantik kan, bersasak, pakai apa namanya listip, kemudian pakai bedak. Tadi pagi ada parumain dibedaki sama tuanya amang burjuni parumain non katanya kan, pakai sepatu hak yang segini atau ya kan, pakai aksesoris, cantik kan. Kalau kita cantik di luar, harus cantik di dalam. Amin. Kamu dulu kuat-kuat. Amin. Di nanti tanggal 22 saya ajak ini ya melalui khotbah ini. Kita gotong royong dulu di sini semua. Kami juga nanti pulang dari rapat pendeta tanggal 22 pagi-pagi sudah berangkat dari Seborong-Borong. Nanti habis dari bandara langsung ke sini nanti kami. Ikut juga kami nanti gotong royong ya. Kami rapat pendeta nanti dari tanggal 16. Tanggal 16 tapi selalu tetap kita monitor dari sana juga nanti supaya berlangsung dengan baik. Ini bukan hanya tugas panitia, tugas kita semua. Ya tugas kita semua supaya kita bersukacita. Jangan ada yang cuek. Kalau masih ada yang cuek ruas nihuria berarti antara asam dan tidak asam ini buahnya, ya. Marilah kita menghasilkan buah-buah yang baik, yang manis. Manis senyum kita, manis perbuatan kita, manis iman kita,
manis tingkah langkah kita, manis juga uang kita diberikan Tuhan kepada kita. Ame to anggon kugugul ame to kamu amen. Manis itu kan berarti yang enak-enak ya, yang enak-enak. Jadi itulah firman Tuhan namanginang supaya kita selalu tetap sungguh-sungguh berada di dalam kehendak Tuhan dan mengingat bahwa Tuhan menghendaki hati kita yang terbuka, hati kita yang selalu tetap peduli kepada keadilan dan juga kebenaran yang Tuhan tetapkan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya kami jangan menghasilkan buah yang asam. Jangan seperti perilaku umat Israel. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, tetapi mereka justru membalasnya dengan yang jahat, dengan yang asam. Tuhan kecewa, Tuhan marah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami bertumbuh di dalam iman, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik, terutama Tuhan dalam perilaku kami setiap hari. Besok dan 1 minggu ke depan, jagai pelihara semua jemaat-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka bekerja, anak-anaknya sekolah atau aktivitas mereka. Kami percaya kasih setia-Mu menyertai, memelihara kehidupan mereka, memberikan berkat yang berlimpah, terutama kesehatan dan juga hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak-Mu, anak-anak mereka yang sekolah dan juga yang belum sekolah. Mereka bertumbuh di dalam iman. Apapun pergumulan jemaat-Mu ini Tuhan, Tuhan angkat, Tuhan gantikan dengan penuh sukacita. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mendengarkan doa permohonan. Dengarlah Tuhan doa, harapan dan juga permohonan dari jemaat-Mu ini, supaya mereka Tuhan merasakan cinta kasih-Mu yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan yang sakit, amang kapan jaitan boru aruan, nyonya sitorus boru panjaitan, nyonya silalahi boru naban, nyonya napitupulu boru sinaga, amang hutagalong boru simanuk kalit, nyonya sintua hutabara boru simajuntak, Erika Malau, Papa Ha hutagalong, sintua boru simajuntak, Caroline hutahayan, nyonya Yohanes, Vina boru simamora, Hesekiel Sibuya, dan yang lain-lainnya Tuhan. Tidak tertulis namanya di warta jemaat ini. Ya Allah Bapa di sorga, tunjukkanlah kuasa-Mu melalui kesembuhan kepada mereka, melalui tangan dokter dan para medis, dan juga obat yang mereka makan. Kami percaya Engkau Tuhan akan menyembuhkan mereka, memberikan kesehatan. Dan juga kepada yang berkemalangan saat ini, Tuhan yang memberikan penghiburan dan juga kekuatan kepada mereka. Ya Allah Bapa di sorga, pada hari ini gereja akan merayakan sakramen baptisan kudus. Itu adalah perintah agung Yesus. Biarlah orang tua yang membawa anaknya menerima baptisan kudus, Tuhan berkati, menguatkan mereka untuk membimbing, mengajari anak-anaknya ini menjadi takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, sebentar lagi gereja-Mu ini akan melaksanakan pesta Parulupolopon, sekaligus peresmian gereja yang direnovasi, sekaligus pesta Gotilon, yang langsung dipimpin oleh pucuk pimpinan gereja-Mu, Upuye Porus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Tuhan, biarlah kami bersuka cita menyambut pesta itu. Semua kami, jemaat-Mu di 16 sektor dan juga semua sintua, terutama panitia, bersuka cita. Segala sesuatu dapat kami persiapkan dengan baik, sehingga di hari H semua kami Tuhan memuliakan, memuji nama-Mu, dan menyerukan kemuliaan, kebesaran-Mu atas perbuatan-Mu ke gereja kami ini, karena Engkau memberkatinya. Terutama Tuhan untuk pelaksanaan persiapan dari panitia, biarlah Tuhan menguatkan semua panitia supaya mereka Tuhan kuat penuh sukacita. Ya Allah Bapa di sorga, inilah kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Curahlah sabda Tuhan.
Amanginang dikasih Yesus, kita akan masuk ke pembaptisan kudus. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 146 ayat 1-2. Orang tua yang membawa anaknya menerima baptisan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawab ya, saya menghendakinya. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawab ya, saya bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawab ya, saya bersedia.
Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Orang tua, saya persilakan duduk, datang satu-satu keluarga ke depan. Jeremy Flankin Mangaraja Siombing, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Pelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Chloe Emanuela Arta Sidalahi, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Mengatur Lemuel menurung, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Jason Immanuel Marpau, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Renata Grey Jovanka Huta Barat, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Hervi Manatap Siahan, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Joyce Selin Gracia Kere Napuh Sihombing, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin.
Orang tua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Orang tua saya persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Benha nomor 147 ayat 6. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh jiwaku, semua nyawa juga hidupku, harta milikku, semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.